Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Dan pada kesempatan kali ini kita ngobrol penuh inspirasi bersama tamu kita yang istimewa. Siapa lagi kalau bukan ini tamu yang spesial dari unit transfusi darah, Bapak Joko Siswanto. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini kami perkenalkan diri dulu. Saya nama kecil Koko. Koko. Ya, panggilan Koko. Kemudian namanya sesuai ijazah. Bukan Koko ya? Bukan Koko. Joko Siswandono. Oke. Jadi alhamdulillah saya sehari-hari bekerja di unit transfusi darah. Ya. Kemudian sekarang namanya berubah lagi menjadi unit donor darah PMI Kabupaten Malang. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menyampaikan informasi ini karena kebetulan saya dipercayakan memegang tugas sebagai humas. Berusaha menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan unit donor darah atau unit transfusi darah yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Malang yang rutin. Oke. Jadi mengawali itu kita akan coba berikan informasi. Mudah-mudahan informasi yang akan kita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Minimal memberikan atau membuka cakrawala dan pengetahuan tentang apa sih donor darah. Ya, betul. Apa sih pentingnya donor darah, apa manfaatnya donor darah. Kemudian bagaimana kalau masyarakat butuh darah ke PMI. Ya. Terus kalau butuh darah ke PMI kok mesti bayar. Nah, itu pasti ada rahasia dan tanda tanya. Banyak masyarakat tidak tahu, makanya nanti mudah-mudahan bisa kita kupas semuanya di sini. Nah, betul. Gitu ya. Nah, makanya jangan kemana-mana lah ya. Nah, kita akan bincang-bincang. Nah, baik. Ini saya sendiri juga mungkin masih awam ya berkaitan dengan donor darah karena memang nggak pernah mempelajari itu juga gitu loh. Mungkin juga teman-teman podcast juga mungkin banyak yang belum tahu, apalagi dari adik-adik ya. Apalagi dengan musim pandemi yang seperti ini. Betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan dulu yang awam ya. Donor darah sukarela. Nah, sebenarnya donor darah sukarela itu apa sih, Bang? Oke. Terima kasih. Jadi donor itu macamnya ada beberapa macam. Ada yang donor sukarela, ada yang donor pengganti. Bahkan ada yang namanya donor komersial atau bayaran. Ada itu? Ada. Di kota-kota besar banyak itu. Jadi kalau donor sukarela, mereka yang mendonorkan darahnya secara sukarela, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. Jadi mereka dengan ikhlas memberikan bantuannya untuk kemanusiaan murni, untuk kemanusiaan dan meringankan beban penderitaan orang lain. Dalam hal ini pasien di rumah sakit. Yang kedua donor pengganti. Ini donor pengganti ini maksudnya adalah ketika stok darah di PMI kosong, itu keluarga pasien yang butuh darah ke PMI diminta mendatangkan keluarganya untuk donor darah menggantikan sebanyak berapa kantong yang pasien butuhkan. Misalkan butuh 2 kantong, berarti keluarga pasien diharapkan untuk membawa 2 orang untuk diambil darahnya. Dengan catatan pendonor tersebut tetap memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga adalah donor komersial atau donor bayaran. Mudah-mudahan ini sudah sedikit menghilang, tapi tetap di kota-kota besar masih kita khawatirkan itu ada, karena di kota besar, masjid besar, kebanyakan pasiennya dari luar kota. Iya, betul. Sehingga mereka butuh darah, mereka jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari kerabat, sehingga ketika butuh darah mereka kalang kabut. Saya harus bantuan kepada siapa? Sementara darah di PMI kosong. Satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan darah adalah mereka minta bantuan ke orang lain. Dan orang lain itu biasanya meminta imbalan dalam jumlah tertentu. Dan ini yang sangat tidak kita harapkan dan yang sangat tidak diinginkan oleh pemerintah maupun dalam hal ini PMI. Mengingat satu, kualitas darahnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Saya kira itu. Nah, ini kemudian ini berkaitan ya sebagai pendonor lah ya. Ini caranya donor itu seperti apa? Kemudian setelah donor, ini manfaatnya apa yang bisa dirasakan ini?
proses atau cara donor ini sangat mudah. Jadi Mas Jujun, jadi masyarakat awam atau siapapun, adik-adik pelajar, Iya. pegawai-pegawai swasta, pemerintah, ASN, siapapun dari TNI maupun Polri yang ingin donor atau menyumbangkan darahnya untuk berbagi dengan kemanusiaan bisa langsung datang ke PMI Kabupaten Malang ataupun ke PMI dimanapun mereka berada. Jadi kalau di tempat kita PMI Kabupaten Malang dalam ini unit donor darah atau unit transfusi darah beralamat di Jalan Panji, Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Persis bersebelahan dengan kantor DPRD Kabupaten Malang. Kalau dari arah utara mau ke Stadion Kanjuruhan, Iya. penjalan ngelirik ke kiri ada kantor DPRD besar. Nah, persis di sebelah utaranya jejer dengan kita namanya kantor unit donor darah atau unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang yang siap berbagi dan siap melayani pendonor mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Prosesnya cepat, paling lama 15 menit. Yang kedua, tentang manfaatnya. Iya. Ya, manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan. Karena saya merasakan sendiri, sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya sudah hampir 70 kali donor. 70 kali? 70 kali donor. Itu 1 minggu sekali gitu atau berkala? Kalau berkalanya itu jangka waktunya itu kira-kira? Iya, Mas Jujun. Jadi pendonor itu ada tata cara, ada aturan yang harus diikuti oleh calon pendonor agar darah yang diberikan aman untuk pasien, yang kedua juga aman untuk pendonor. Sehingga sesuai dengan peraturan Kemenkes terbaru nomor 91 tahun 2015 bahwa jarak penyumbangan darah minimal adalah 60 hari. Oh, 60 hari. 60 2 hari, bulan ya. 2 bulan, 60 hari. Sehingga diharapkan dalam waktu 60 hari tersebut proses pembentukan darah, dalam ini pembentukan sel darah merah sudah bisa berjalan dengan baik, sehingga dalam waktu 60 hari tersebut untuk donor berikutnya lebih aman, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk pasien yang menerima. Yang kedua, manfaat berikutnya adalah dengan donor darah otomatis terjadi regenerasi sel darah merah. Ibarat kita beli motor baru, kalau kita ngetapnya rutin ya, otomatis ngetap uli rutin itu otomatis kualitas mesinnya akan berjalan dengan baik. Bahkan pemakaiannya pun bisa berjalan dengan jangka waktu yang lama. Beda dengan ketika motor tersebut hanya kita pakai tanpa dirawat, apalagi tanpa ganti uli ya. Ya mungkin sekian tahun sudah ada mungkin pistonnya yang macet ataupun ada saluran yang tersumbat. Apalagi kalau kita manusia, sedikit saja ada saluran darah yang tersumbat, fatal. Oh iya, betul. Sangat fatal. Sehingga dengan donor darah ini diharapkan bisa meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh kita, sehingga efeknya badan menjadi lebih sehat, lebih segar. Soalnya waktu kita donor itu diperiksa tekanan darah rutin, diperiksa hemoglobin, kemudian dicek kadar hemoglobinnya, dicek laboratorium terhadap penyakit-penyakit tertentu. Yang pertama hepatitis B, yang kedua anti hepatitis C, yang ketiga anti HIV, kemudian yang keempat adalah sifilis. Semua empat parameter ini penyakit yang sangat mematikan, dan ini ditularkan lewat transfusi darah. Makanya ini wajib kita periksa. Hanya 4 ini, dan tidak menutup kemungkinan pada kondisi-kondisi tertentu kita lakukan pemeriksaan malaria. Pernah dulu kita periksa malaria, iya. Khusus di daerah endemi yang di pesisir pantai. Iya. Berarti nggak semuanya itu bisa ditampung gitu aja ya? Tidak semuanya, semua harus di screening dulu. Screening di tempat kita sangat ketat di MLDD kita, jadi diperiksa IMLDD, jadi suatu penyakit yang infeksi menular lewat transfusi darah, semua kita periksa. Dengan alat khusus yang sangat canggih. Percayalah bahwa di lab PMI Kabupaten Malang itu alatnya sudah cukup canggih. Semuanya berjalan dengan robotik. Iya, robotik. Jadi teknisi atau dalam ini analis yang bekerja hanya memprogram, memasukkan sampel, diisikan dengan obat-obat yang dibutuhkan, sekali running hepatitis B, HIV, sama anti HBC atau hepatitis C bisa berjalan dengan sendiri, paling lama 30 menit hasil sudah keluar. Running ditinggal baca-baca, ditinggal main-main,
Iya, iya, iya. Pasti keluar dan itu insya Allah akurat. Informasinya sudah muncul. Akurat. Kemudian yang berikutnya ada alat lagi namanya Qualis. Ini untuk konfirmasi golongan darah. Bahwa walaupun dia udah donor rutin, Iya. karena tingkat kehati-hatian dalam ini PMI sesuai standar operasional prosedur harus diperiksa ulang. Walaupun yang dulu hasilnya negatif untuk HPSAG negatif, Iya. HIV negatif, HCV negatif, setiap donor harus diperiksa ulang. Tidak bisa dikatakan tidak bisa kita random. Langsung gitu Ya, kalau si A itu golongannya A, begitu donor lagi darahnya tetap dilakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah, sehingga produk darah yang dikeluarkan oleh PMI, di PMI manapun, Iya. tidak hanya di Kabupaten Malang, semua melakukan pemeriksaan itu sehingga diharapkan produk darah yang dihasilkan oleh PMI adalah betul-betul produksi darah yang berkualitas dan bisa menyelamatkan pasien. Saya kira demikian. Jangan sampai dengan transfusi akhirnya menambah parah Nambah penyakit. penyakit, kondisinya memperparah, bukan makin sembuh, tapi Iya. makin parah dengan adanya timbulnya penyakit baru. Nah, Karena kecerobohan kita. Makanya saya harapkan masyarakat nggak usah khawatir dengan produksi darah yang dikeluarkan oleh PMI. Insya Allah semuanya adalah sudah melalui SOP tadi. SOP yang ketat. Yang kedua juga dikerjakan oleh petugas-petugas yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, ini sebagai pendonor tadi ya. Ya. Nah, sebagai misalnya yang membutuhkan. Ya. Ini cara memperoleh darah. Ini apakah langsung datang ke PMI atau harus menghubungi rumah sakit dulu atau gimana di prosedurnya ini? Oke. Jadi dalam ini PMI punya prosedur tertentu. Iya. Untuk bisa mendapatkan darah, setiap pasien harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya satu, setiap calon pasien harus membawa surat pengantar dari rumah sakit yang ditandatangani dokter. Harus, hukumnya wajib. Jadi harus membawa surat pengantar. Kedua, harus membawa sampel darah yang beridentitas. Di mana identitas yang tertulis di dalam sampel harus sama dengan identitas yang tertulis di dalam formulir. Dan harus ditandatangani dokter. Butuhnya komponen darah apa, jumlahnya berapa kantong, diperlukan kapan, jam berapa, harus tertulis di dalam kantong itu dokter tahu, tanda tangan. Baru itu yang bisa kita layani. Karena tanpa adanya surat pengantar dari dokter, siapapun yang minta darah Nggak dikasih. tidak dilayani. Siapapun, Baik itu pejabat dan sebagainya. siapapun, kita tidak mengenal pejabat karena takutnya nanti ada disalahgunakan. Loh, kalau misalnya penyalahgunaan seperti darah itu seperti apa ini? Taruhlah begini, ada pejabat atau seseorang ditelepon keluarganya dari luar kota. Oh iya. Pak, saya butuh darah O. Ya. Tolong carikan di Malang golongan darah O. Bapak cepat itu datang ke sini. Atau siapapun yang datang ke sini minta butuh darah golongan O. Tanpa ada surat pengantar itu kita tetap tidak bisa memberikan. Ya kalau benar golongan O. Iya. Nah, tiba-tiba kalau salah golongan kita ngasihkan. Yang disalahkan juga pihak Yang disalahkan PMI. juga petugas PMI. Dalam hal ini pejabat, gak mungkin mau disalahkan. Iya. Dan yang di sana juga karena Panik dan sebagainya. Panik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tetap prosedur itu bisa kita lakukan. Artinya seandainya betul-betul mendesak, Iya. tetap harus bisa dilakukan dengan catatan konfirmasi dengan pihak rumah sakit. Rumah sakit sana Rumah gitu sakit ya. di mana pasien dirawat, biasanya di sana ada bank darah. Iya. Nah, jadi bank darah yang ada di tempat kita biasanya konfirmasi dengan di sana bahwa darah tersebut belum dilakukan pemeriksaan cocok serasi dengan pasien ini. Termasuk mulai golongan darah sampai dengan cross matching-nya belum kita lakukan pemeriksaan. Begitu cara sampai di sana wajib dilakukan pemeriksaan satu golongan darah mencocokkan dengan darah pasien. Kedua harus melakukan proses uji cocok serasi cross matching. Jadi masih ada prosedur lagi ya harus dilakukan. Harus surat pernyataan di atas materai. Seandainya terjadi kesalahan, kita tidak bertanggung jawab. Iya. Kita hanya karena prosesnya karena situasi darurat. Dan emergensi, biasanya itu semuanya memaklumi. Seandainya darahnya cocok ya alhamdulillah, karena satu kali pemeriksaan belum tentu cocok. Apalagi walaupun sama-sama O.
Apalagi masa-masa pandemi seperti ini kan. Tadi sempat omong-omongan juga kan. Iya. Apalagi masa pandemi seperti ini stok darah kan juga banyak berkurang ya. Mungkin Sangat karena berkurang. kerumunan dan sebagainya macamnya. Nah, ini yang mungkin pertanyaan yang sering muncul ya. Tadi mungkin tadi sempat jenengan utarakan juga. Iya. Kenapa ketika orang itu membutuhkan darah, itu kenapa harus ini loh membayar gitu Iya, maksudnya gitu ya? ya, gitu. Iya, betul. Ya mungkin, nah karena kan loh itu PMI loh dapatnya itu loh, ya juga nggak beli, kenapa kita harus bayar kan gitu biasanya. Iya. Ya mungkin ini orang awam loh ya, mungkin pertanyaan orang awam mungkin ya nggak tahu mungkin seperti itu gitu loh, mungkin bisa dijelaskan supaya apa ya biar lebih paham. Ya. Memang itu betul sekali. Jadi pandangan itu seperti itu atau image seperti itu sudah bukan rahasia umum lagi. Iya. Hampir setiap orang yang tidak pernah berhubungan dengan PMI pasti punya image seperti itu, image negatif. Dalam tanda kutip PMI itu dalam tanda kutip jual darah. Iya. Nah, padahal di sini sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwasanya ini ada nama istilah yang namanya BPBD. Biaya pengganti pengolahan darah. Perlu diketahui para pemirsa semuanya bahwa setiap darah yang masuk ke PMI tidak serta-merta langsung ditransfusikan kepada penderita dalam ini rumah sakit. Semuanya masih diseleksi dulu. Jadi setiap darah yang masuk ke PMI pasti diseleksi dulu. Ya, proses ini tentunya memerlukan biaya sangat besar. Yang pertama, biaya tersebut kita gunakan untuk pengadaan kantong darah. Kantong darah sampai saat ini PMI, hampir seluruh PMI Indonesia, di seluruh Indonesia nasional, itu masih mengimpor dari luar negeri. Impor Kantong darah itu kita masih impor. itu bahannya khusus itu ya? Itu plastiknya khusus, memang nggak bisa pecah, nggak bisa nggak bisa kayak keras, itu nggak bisa lunak. Kadang-kadang impor dari Jepang. Ada merek-merek tertentu dari Jepang, kemudian ada yang dari Kanada, ada yang dari Singapura maupun dari India, Otomatis dari Thailand. harganya mahal. Nah, namanya impor otomatis mahal karena kita belum bisa produksi sendiri. Yang kedua, untuk pengadaan alat-alat transfusi yang lain atau biaya-biaya pendukung yang lain untuk alat-alat habis pakai, mungkin jarum untuk pemeriksaan AB, untuk kapas-kapas alkohol maupun yang lain-lainnya. Yang berikutnya untuk kegiatan operasional UTD PMI, dalam ini mulai bayar listrik sampai pengadaan pembelian BBM untuk transportasi dari PMI ke tempat-tempat pelayanan donor darah. Yang kedua, untuk pembelian snack seadanya, sekedarnya untuk sebagai ucapan terima kasih PMI kepada donor sukarelawan tersebut. Ya, untuk kadang-kadang ada pokari, kadang-kadang ada susu, kadang ada telur, ataupun ekstra puding yang lain. Yang jelas itu PMI beli, tidak dapat dari rekanan, tidak diberikan sukarela oleh orang lain. Jadi mandiri gitu ya? Mandiri, betul-betul mandiri. Selebihnya biaya tersebut, komponen yang lain adalah untuk pemeriksaan laboratorium. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, sipilis itu kosnya atau biayanya sangat besar. Iya, betul. Ya mungkin sekarang kalau kita cek di lab luar atau di lab swasta yang lain, di atas 200 sekian lah. 200? Sekali pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, ataupun HCV atau hepatitis B-nya itu labnya sangat mahal. Apalagi yang kita pakai itu adalah alat-alatnya yang sangat canggih sekali. Dengan metode ELISA itu sudah bisa mendeteksi virus yang sangat kecil tersebut dengan sangat teliti. Semuanya robotik. Berarti itu juga salah satu manfaat juga ya bagi pendonor, bisa mengetahui terkena penyakit atau enggak, bisa untuk antisipasi gratis kan gitu. Ya, makanya keseluruhan biaya tersebut, karena PMI itu adalah organisasi yang sosial masyarakat yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan keuangan sendiri, sehingga
dari seluruh biaya operasional PMI untuk mendapatkan satu kantong darah yang sehat, itu seluruh biayanya akan dibebankan pada penderita yang namanya BPBD, biaya pengganti pengolahan darah. Dan itu PMI tidak bisa main-main asal sekian ribu biayanya sekian ribu. Target sekian. Jadi ada semacam keputusan gubernur seluruh Jawa Timur ini sama, per kantongnya adalah 350.000 per kantongnya. Jangan khawatir Bapak sekalian, bahwasanya PMI sangat diwanti-wanti untuk non profit, tidak boleh mencari keuntungan. Jadi semuanya saya kira mampu dan dikendalikan oleh organisasi-organisasi, dalam hal ini PMI, tetap tunduk dengan pemerintah, mengikuti aturan pemerintah, tidak berjalan semau gue. Nah ini kemudian apa ya? Yang terakhir ya Pak ya. Mungkin pesan. Nah pesan yang boleh disampaikan kepada apa ya? Sobat podcast ya. Mungkin punya pesan atau kesan apa? Monggo. Baik, sobat podcast semuanya. Saya hanya ingin berpesan dan mengajak kepada kalian semuanya yang masih muda, yang masih milenial, masih kuat, khususnya di event-event menghadapi puasa, hampir semua PMI itu kekurangan stok darah. Makanya saya menghimbau kepada adik-adik, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sehat, yang mumpung masih diberikan kesehatan, untuk bisa berbagi, bisa menolong, bisa menyumbangkan darahnya untuk dalam upaya membantu masyarakat atau pasien di rumah sakit yang sedang membutuhkan, karena hampir semua PMI mengalami kekurangan darah. Jadi oleh karena itu, agar PMI tetap bisa eksis dan memberikan pelayanan di masyarakat, saya harapkan partisipasi masyarakat untuk bisa menurunkan darah di PMI manapun, khusus yang di PMI Kota Malang, akan kita layani untuk pelayanan donor darahnya mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Ada 2 shift, jadi 9 pagi sampai dengan jam 15 sampai dengan jam 22. Mudah-mudahan apa yang telah panjenengan berikan nanti para saat donor darah bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa meringankan beban orang lain, dan yang terpenting adalah bisa menyelamatkan jiwa sesama. Betul. Dan itu adalah tabungan kita nanti insya Allah di hari akhir yang tercatat sebagai amal ibadah. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Sebenarnya banyak ya yang pengen saya tanyakan di sini, karena saya sebenarnya juga awam juga nih berkaitan dengan dunia medis seperti itu. Mungkin next time ya. Ya, mungkin lain kali. Jadi kan kalau misalnya ke sini mampir lagi ke podcast gini. Baik, terima kasih ya sobat keren semuanya. Intinya ngobrol tadi mudah-mudahan ada manfaat, ya ada informasi yang bisa terserap ya, minimal ada informasi yang ada informasi yang nggak miss. Intinya itu nggih Pak. Apalagi yang berkaitan dengan itu tadi ya. Apalagi bayar-membayar lah, intinya seperti itu. Baik, terima kasih untuk sobat podcast semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.